Aku, Simon Petrus, sedang berada di Danau Galilea bersama Andreas saudaraku. Kami sedang menangkap ikan dan baru saja menebarkan jala kami kembali. Di saat yang bersamaan, kami melihat sosok yang aku kagumi. Andreas, mari segera kita tebarkan jala itu kembali dan segera kembali ke darat. Siap, Petrus saudaraku, ucap Andreas sambil mencoba menebarkan jala kembali. Saat Andreas ingin menebarkan jala, aku menghentikannya karena melihat sosok yang kukagumi memanggil namaku dan Andreas begini. Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Aku harus mengikuti dia yang diutus Bapa di surga. Mari Andreas, segera kita bergegas karena kita akan mengikutinya. Segera setelah itu, kami membereskan dan meninggalkan alat serta kapal kami dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan dari sana, kami bertemu dengan yang lainnya. Dan kelak, kami menjadi murid atau sahabatnya. Selama menjadi muridnya, aku melihat banyak sekali mujizat dan kuasanya yang besar. Salah satunya dialami oleh ibu mertuaku. Tuhan, kiranya Engkau bisa menyembuhkan ibu mertuaku yang sedang demam. Ibu, sekarang bangun dan sembuhlah demammu. Segera setelah itu, ibu mertuaku bangun dari tempat tidurnya dan melayani Tuhan Yesus beserta Yakobus dan Yohanes yang sedang bersamanya. Kabar sembuhnya ibu mertuaku menyebar dengan cepat ke seluruh tempat. Dan Tuhan Yesus diajak ke semua yang sedang menderita sakit. Masih ada banyak lagi peristiwa yang dapat menceritakan kekuasaannya. Namun satu hal lagi yang dapat kuceritakan ke kalian. Saat itu aku sedang bersama Tuhan Yesus, Yakobus, dan Yohanes pergi ke gunung yang tinggi. Lalu bertemu Musa dan Elia. Kami bertiga melihat Tuhan. Wajah serta pakaiannya bersinar. Itu membuatku terpesona. Tuhan, kami sungguh bahagia bisa di sini. Jika Engkau mau, maka biarkan kami mendirikan kemah untukmu, Musa, dan satu lagi untuk Elia, Tuhan. Setelah itu, ada suara yang seperti turun dari langit. Itu membuat kami terkejut dan tersungkur. Inilah anak yang kukasihi. Berdirilah kalian, jangan takut. Setelah itu, kami berdiri dan mengangkat kepala kami. Dan tidak melihat siapapun selain daripada Tuhan di depan kami yang sedang berdiri seorang diri. Lalu ia mengingatkan kami. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Tuhan, mengapa Engkau menyampaikan pesan itu? Lalu mengapa ahli-ahli Taurat itu berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Memang, Elia akan datang dan menyembuhkan segala sesuatu. Tetapi aku berkata bahwa Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenalinya dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Setelah peristiwa dan pembicaraan itu, aku, Petrus, beserta Yakobus dan Yohanes paham bahwa kami sedang berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Salah satu peristiwa yang menceritakan kekuasaannya. Dan semuanya membuatku semakin yakin untuk mengikutinya dan mencontoh teladannya. Aku juga dikenal sebagai murid paling lantang mengenai kuasa dan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Salah satu yang paling aku ingat adalah di saat kami berada di Kaisarea Filipi. Kata orang, siapakah aku ini? Mereka mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang engkau adalah Elia. Aku dengan lantang dan tegas berkata, engkau adalah Mesias. Setelah itu, Yesus melarang kami dengan keras agar tidak memberitahukan itu kepada siapapun. Sekali peristiwa, aku pernah menegur Tuhan Yesus. Dia menegurnya saat mengajar orang banyak. Lalu ia menegurku kembali.
Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Enyahlah iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ia mengingatkan orang banyak, termasuk kami muridnya. Begini, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan Injil, maka ia akan menyelamatkannya. Pesan itu membuatku tersadar mengenai peran dan tugasnya ke dunia. Dia menyadarkanku bahwa pola pikir umat manusia tidak sama sepertinya. Teman-teman, kita dapat meneladani sifat Petrus, yakni belajar dibentuk, setia, dan dekat dengan Yesus, serta mengakui Yesus sebagai Mesias. Sekian cerita mengenai Petrus. Teman-teman, tetaplah menjadi anak Tuhan yang setia dengan meneladani sikap Petrus ya.